SSD satu ini memang kelewatan. Di tengah yang lainnya udah pada main Gen 5 dari sejak lama gitu ya. Etopso baru aja ngerilis Gen 4 dong. Ya, NVMe Gen 5 atau lebih tepatnya sebenarnya NVMe yang menggunakan jalur PCI Express Gen 5 itu udah ada dari sejak lama dan bukan hampir sih, banyak brand itu udah banyak bikin Gen 5 juga, tapi ternyata Etopso dari sejak awal rilis di Indonesia sampai hari ini ternyata masih berkutat di Gen 3, bre. Baru aja mereka ngerilis Gen 4-nya. Jadi kalau PCI Express Gen 4 ini dia punya bandwidth maksimum ini bisa up to 8 GB per second atau 8000 MB per second. SSD NVMe Gen 4 yang bisa mepet ke sana 7000 ke atas itu adalah yang kelas atas. Nah, sedangkan si Etopso ini dia ngerilisnya udah belakangan, ternyata yang dia rilis pun juga bukan kelas atas. Ini kelas mainstream, slow aja speednya. Yang kalau kita lihat dari spek resminya, untuk kapasitas 1 TB cuma 5200 MB per second read dan 4600 MB per second write. Kalau dilihat dari angka ininya aja memang nggak ada yang spesial, tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Yang pertama adalah klaim Etopso bahwa mereka bukan OEM, bukan ODM, mereka punya pabrik sendiri. Di awal tahun 2023 dulu, waktu pertama kali saya melakukan stress test SSD, endurance test gitu ya, Etopso ini termasuk salah satu yang pertama kali saya tes. Waktu itu yang saya tes adalah NVMe Gen 3 mereka dengan kapasitas 512 GB dan saat itu SSD-nya baru menyerah setelah mencapai lebih dari 1,8 petabyte, 1800 tera atau 1.800.000 GB. Gila nggak tuh? Itu pun SSD-nya bukan mati, cuma turun speed doang. Berarti seandainya yang saya tes waktu itu adalah kapasitas yang 1 tera, berarti umurnya harusnya 2 kali lipat, bisa 3,6 petabyte, 3.600.000 GB. Gila nggak tuh? Sayangnya waktu itu saya belum ngetes NVMe lainnya, jadi saya nggak punya patokan apakah angka itu adalah angka yang wajar atau jelek atau bagus gitu ya. Saya baru punya kesempatan ngetes NVMe itu di tahun 2024, cuma sedikit juga waktu itu karena keterbatasan dana pastinya. Untuk beli NVMe-nya mahal harganya dan buat ngetesnya juga harus nyala 24 jam, itu ya bayar listriknya lumayan lah ya. Salah satu NVMe Gen 4 1 TB yang udah saya tes cuma bisa bertahan 500 GB lebih dan itu pun mati total. Bahkan NVMe Gen 4 1 TB dari brand terkenal sekalipun hanya bisa bertahan 1,3 petabyte atau hanya 1.300.000 GB. Jadi ternyata NVMe-nya Etopso yang dulu udah saya tes pertama 512 GB bisa bertahan 1,8 petabyte itu termasuk bagus banget. Karena Gen 4 yang 1 tera aja yang udah pernah saya tes hanya bisa bertahan 1,3 paling banter. Nah, kira-kira si Gen 4-nya kayak gimana? Apakah ngikutin Gen 4 lain yang udah ada di pasaran atau ngikutin pendahulunya Etopso 512 yang bisa bertahan sampai sebegitu lamanya? Ini saking semangatnya waktu ngetes, langsung asal gas aja masuk endurance test. Kelewatan belum di speed test. Tapi karena udah terlanjur jalan ya udah nggak ada masalah. Nanti kita tes aja setelah beberapa jam jalan. Yang pasti selama 8 jam pertama terlihat speednya stabil di kisaran 4,2 GB, 4200-an MB per second. SSD terpasang di slot kedua yang tertutup GPU. Ini akan jadi pembahasan terpisah. Tapi slot SSD yang tertutup GPU temperaturnya bakal tinggi kayak gini. Solusinya adalah ganti slot yang nggak tertutup GPU atau mengaktifkan fan GPU saat idle biar SSD-nya nggak terlalu panas. Dan hasilnya langsung kelihatan temperatur turun dari 74 ke 64 derajat Celcius. Saya lakukan speed test di jam ke-17 saat SSD sudah terisi 155 TB. Cepet banget ya, belum sehari loh. Dan hasilnya speednya masih mendekati spek, read speed di 5100-an MB per second dan write-nya di 4600-an di preset 1 GB. Tapi untuk preset 8 GB speednya sedikit lebih rendah, 4300 MB read dan 3800-an write. Tesnya saya lanjutkan dan tidak terasa 24 jam bisa dilewati dengan santai. Salah satu NVMe 1 TB yang pernah saya tes udah mati di 500 TB. Jadi kita lompat langsung aja ke 500 TB yang berhasil tercapai di jam ke-43. Dan kondisinya saat itu masih aman terkendali. Speednya masih lempeng-lempeng aja walaupun health-nya udah turun ke 81%. Tidak ada gangguan speed sama sekali. Di sini saya lakukan speed test dan terlihat speednya masih bagus. Untuk preset 1 GB tercatat read dan write-nya 4700 dan 4200-an. Sedangkan pada preset 8
8GB ada di 5100 dan 3800 MB per second. Kita lompat lagi ke milestone 1 petabyte atau 1000 terabyte yang berhasil dicapai pada jam ke-80 hari keempat. Kondisinya masih lancar jaya, speednya masih stabil, nggak ada penurunan sama sekali. Walaupun kali ini health-nya udah turun jadi 60%, tapi kayak nggak ada pengaruhnya sama sekali ini ya. NVMe lain yang pernah saya tes mati di kisaran 1,3 petabyte atau 1300 terabyte. Jadi kita langsung lompat ke sana aja. 1.300.000 GB yang berhasil dicapai pada jam ke-103. Kondisi health-nya tercatat menjadi 51%, tapi ternyata masih tidak berpengaruh terhadap performance. Speednya masih benar-benar stabil. Menjelang 1,5 petabyte saya lakukan speed test dan terlihat di semua preset speednya masih stabil di kisaran 4400-an MB per second write dan 3900-an MB per second read. Masih sehat berarti ya. Kira-kira sampai mana dia bisa bertahan? Kita langsung lompat ke 2 petabyte, 2 juta GB yang berhasil dicapai pada jam ke-155. Ini udah masuk hari ke-7 dan kondisi health-nya udah 24%, tapi speednya masih stabil banget. Cuma mohon maaf ini grafik speednya malah ketutupan, tapi nggak masalah karena perjalanannya masih panjang ini ya. Pada 2,1 petabyte saya lakukan speed test dan kondisinya masih baik-baik saja. Nggak ada penurunan speed di semua preset. Jadi tesnya saya lanjutkan lagi. Kali ini kita lompat ke saat health-nya udah menunjukkan angka 0% di sekitaran 2,7 petabyte, 2.700.000 GB. Buset dah ya. Dimana ternyata selama berjam-jam tes berjalan, MSI Afterburner-nya error kali ya. Jadi temperatur SSD-nya kena dampak jadi naik ke 75-an derajat Celcius. Tapi ternyata semua itu tidak mempengaruhi performance. Speednya masih luar biasa stabil. Speed test saya lakukan di jam ke-239, 3,1 petabyte waktu itu, dan hasilnya malah jadi sedikit lebih kencang dari sebelumnya. Read speednya naik jadi 4800-an dan read-nya jadi 3800. Kita langsung lompat aja lagi ke milestone 4 petabyte yang berhasil dicapai pada jam ke-308. Ini udah hampir 2 minggu dan udah beberapa hari berlalu sejak health SSD-nya udah 0%. Tapi belum ada tanda-tanda penurunan speed sama sekali. Pada jam ke-341 di angka 4500 terabyte atau 4,5 juta gigabyte, ini masih belum terlihat ada tanda-tanda penurunan performance sama sekali. Ini udah 2 minggu lebih full disiksa loh ya. Pada jam ke-367, 7 jam memasuki hari ke-16, TBW-nya sudah mencapai 4800 dan masih belum ada tanda-tanda melambat sama sekali. Saya pengen lompat ke 5000 terabyte tapi entah kenapa rekamannya error, blank hitam doang bre. Dan baru ketahuan waktu saya melakukan speed test, dimana speed testnya sendiri saya lakukan di jam ke-380. Ini hampir masuk hari ke-17 dan angka TBW-nya udah menunjukkan 5.038.000 GB dan hasilnya luar biasa, masih normal di semua preset. Jadi sampai sini saya udah gak kuat dan akhirnya tesnya saya sudahi aja karena SSD-nya bisa bertahan sampai 5 juta GB lebih dan masih belum mati juga. Takutnya gak mati-mati gak selesai-selesai tesnya. Etopso luar biasa. Yang bikin saya gak ngira adalah dia bikinnya bener-bener low profile gitu ya. Namanya nggak yang aneh-aneh kayak gaming-gaming gitu ya, King Fast atau apalah. Namanya bener-bener cuma Etopso doang bre. Udah gitu packingnya astaga cuma gini aja loh. Etopso Solid State Drive, gak ada nama tipenya, nggak ada. Jadi ya udah, dan ini bungkusnya sama persis dengan yang Gen 3. Jadi dari sejak awal dulu sampai sekarang bungkusnya nggak berubah. Ini bentuk SSD-nya juga nggak berubah, labelnya juga nggak berubah, cuma ada tulisan tambahan Gen 4, udah itu aja. Tapi ternyata daya tahannya luar biasa. Kalau dibandingin secara langsung, kalau dari bandwidth seperti di awal udah saya jelaskan, Etopso E2000 ini adalah Gen 4 kelas menengah yang speednya memang tidak dibuat maksimum mendekati bandwidth PCI Express Gen 4. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh dan aktual transfer speednya juga nggak akan beda jauh. Ya mungkin ada perbedaan beberapa detik saat transfer file 100 GB lah ya. Yang bikin SSD ini luar biasa adalah endurance-nya. Bukan hanya dari angka yang bisa kita lihat di sini, tapi dari status akhir saat tesnya dihentikan. Kio X50 berhenti di 576 TB dalam kondisi udah mati total dan tidak terdeteksi lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Kingston NV3 berhenti di 1321 TB dalam kondisi masih berfungsi, tapi write speednya udah ngedrop parah sampai lebih lambat dari hard disk. Sedangkan Etopso E2000 pada 5039 TB dihentikan paksa dalam kondisi semuanya masih normal, masih berfungsi dengan kecepatan yang tidak mengalami penurunan berarti. Sebegitu jauh bedanya.
Dan sekali lagi satu kata untuk Etopso ini, luar biasa gila. Dan ini tadi udah saya tes 2 minggu lebih, udah lebih dari 5 juta GB dan SSD-nya belum mati. Jadi tesnya saya hentikan karena nggak mati-mati coy. Dan tadi pesaing terdekatnya aja 1.300.000 udah mati, yang ini udah 5 juta lebih nggak mati-mati. Dan video ini sekaligus menjadi tantangan gitu ya untuk brand SSD yang lain, terutama yang udah senior. Ternyata packing nggak perlu aneh-aneh, nama juga nggak perlu aneh-aneh, brandingnya juga nggak aneh-aneh, karena saya hampir nggak pernah lihat Etopso dipromosiin di mana-mana gitu ya. Tapi ternyata diam-diam mematikan, bre. Jadi kalau kamu cari SSD yang memang daya tahannya luar biasa, ya dari hasil data yang sudah saya kumpulkan, Etopso ini untuk NVMe ya saat ini adalah yang paling luar biasa. Kalau pengen beli malas searching karena nggak tahu nama tokonya apaan, langsung klik aja keranjangnya ada di bawah video ini. Nih di bawah sini.